الحمد لله الحمد لله الذي جعل شهر رمضان من أفضل الشهور وأنزل فيه القرآن هدى ونور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآية صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan siang hari ini marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iringan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama melaksanakan ibadah salat Jumat. Lain daripada itu, marilah kita berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal iman dan takwa kepada Allah lah yang nantinya akan mampu menata segala pola hidup dan kehidupan kita sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Sebentar lagi kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tentunya dengan 10 hari terakhir inilah sebagai tantangan dan cobaan yang harus kita hadapi. Hendaknya kita upayakan semaksimal mungkin untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Ramadan adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Di antara kelebihan dan kemuliaan bulan suci Ramadan sebagai bulan yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu diturunkannya Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah sadaqallahul azim. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di dalamnya. Tujuannya apa Al-Quran diturunkan? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai pedoman hidup, sebagai penuntun jalan kehidupan kita, agar supaya kita hidup di dunia ini tahu hakikat sebenarnya kehidupan ini. Untuk apa kita hidup dan kemana nantinya kita akan hidup. Tentu setiap manusia mengharapkan dan mendambakan adanya kebahagiaan, adanya keselamatan, baik keselamatan lahir maupun keselamatan batin, baik keselamatan selama hidup di dunia, lebih-lebih kelak kalau kita sudah menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah Allah memberikan satu pedoman, Allah memberikan satu petunjuk, dan Allah memberikan satu aturan, yaitu berupa Al-Quranul Karim. Jika
saudara sekalian ingin bahagia hidupnya di dunia sampai di akhirat, dan ingin hidupnya tidak sampai menjadi orang yang tersesat selama-lamanya, hendaknya setiap gerak langkah kita harus kita mengacu kepada Al-Quranul Karim ataupun kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya dengan waktu 1-2 tahun, tapi Allah menurunkan Al-Quran kurang lebih 23 tahun. Di mana 23 tahun ini dibagi 2 fase. Ada yang disebut fase Makkah, ada yang disebut dengan fase Madinah, yaitu 13 tahun baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwakan syariat agama Allah, kurang lebih 13 tahun di kota Mekah. Dan begitu juga selama itu pula baginda Rasul dianggap kurang berhasil dalam dakwanya atau kurang pengikutnya, maka oleh Allah Subhanahu Wa Taala disuruh pindah hijrah ke kota Yathrib ataupun kota Madinah 10 tahun. Disitulah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ayat-ayat yang diturunkan di Mekah bersamaan dengan dakwah Rasulullah, tugas Rasulullah, disebut dengan ayat Makkiyah. Dan bila ayat Al-Quran diturunkan di Madinah pada saat Rasulullah dakwah di Madinah, maka disebut dengan ayat-ayat Madaniyah atau ayat-ayat Madinah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ayat demi ayat diturunkan oleh Allah. Ayat Al-Quran, jumlah Quran sejumlah 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Ini diturunkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, atau yang setiap tahun kita dengar, ayat-ayat ini dikumandangkan. Ayat yang pertama diturunkan oleh Allah pada saat Rasulullah merenung di satu gua yang disebut dengan Gua Hira, yang letaknya di Jabal Nur, 6 km dari kota Mekah. Hadirin, disitulah Rasulullah termenung, Rasulullah berpikir, dan Rasulullah agak gelisah. Baru di situ Jibril datang berbentuk manusia dengan pakaian yang serba putih, lalu membacakan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 5 ayat diturunkan yang pertama kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang diperintah oleh Allah, bacalah Muhammad. Ternyata ayat ini mengandung rahasia yang cukup besar sekali. Jika kalian cinta kepada Rasulullah, jika kalian benar-benar mengaku cinta sebagai umat Rasulullah, maka jadilah umat Islam yang tidak buta aksara. Jadilah umat Islam yang pandai membaca. Walaupun awalnya kalian tidak bisa baca, tapi jadilah generasi muda Islam yang pandai membaca. Baik membaca situasi ataupun membaca kondisi yang ada di sekitar kita. Termasuk saat ini. Kita jangan hanya sekedar norok bontek, hanya ikut-ikutan saja. 2 tahun lebih kita mengalami COVID-19, kita mengalami lockdown. Ini sebaiknya dan seharusnya kita harus jadi umat Islam yang pandai membaca. Ada apa gerangan? Selama 2 tahun kita dibatasi segala urusan ibadah kita. Kenapa sampai terjadi demikian? Ini kita harus pandai membaca. Jangan hanya kita mengikuti begitu saja, tapi jadilah umat Islam yang pandai membaca, sehingga kalian tidak mudah dibodohi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang pertama diturunkan oleh Allah, baca Muhammad. Baginda Rasul mengatakan, ma ana biqari'in, saya tidak bisa membaca, wahai Jibril. Iqra ya Muhammad, baca Muhammad. Ma ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Dalam arti apa? 3 kali diucapkan ma ana biqari'in. Bukan berarti baginda Rasulullah lahir tidak bisa baca menulis, tapi yang dimaksudkan ma ana biqari'in, tidak bisa baca ini, wahai Jibril, kami belum paham benar karakternya orang Mekah khususnya. Kami belum paham benar tentang watak dan wahingnya orang Mekah. Bagaimana budaya dan karakter mereka, saya belum bisa membaca. Akhirnya apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalian kamu Muhammad kalau ingin melangkah, ingin baca segala sesuatu, bacalah, sebutlah asma Allah Subhanahu Wa Taala.
Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ini ayat yang pertama, yaitu mengajarkan kepada kita, jadilah umat Islam generasi penerus, generasi pewaris Rasulullah yang cerdas, yang pandai membaca tentang situasi dan kondisi yang ada di sekitar kalian. Tapi jangan lupa, yaitu dengan menyebut mengumandangkan asma Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Yang kedua, Iqra wa rabbukal akram. Hadirin, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah menjadikan manusia dari segumpal darah. Ini memberikan rahasia yang terbesar yang patut kita pahami bersama. Allah menjadikan manusia dari segumpal darah. Di ayat yang lain dari setetes air mani. Di ayat yang lain disebutkan min sulalatin min tin, dari sari pati tanah. Intinya apa hadirin jamaah sekalian rahimakumullah manusia? Ingat asal mula kejadianmu. Kamu ini diciptakan dari segumpal darah. Darah tentunya orang banyak yang tidak suka dengan darah. Saking hinanya. Oleh karena itu kalau kamu ingat akan kejadian, proses kejadian, wahai manusia, andaikan satu saat nanti kamu punya kedudukan, punya jabatan, punya ilmu setinggi langit, jangan kau tunjukkan keangkuhanmu, jangan kau tunjukkan kesombonganmu, jangan kau tunjukkan kehebatanmu. Ingat, kamu dan saya ini proses asal mulanya adalah sama. Tinggal bagaimana cara mengukir kita di sekitar kita, kehidupan kita sehari-hari. Allah paling tidak menyukai kepada orang-orang yang berbuat angkuh dan berbuat sombong di muka bumi ini. Ingat hadirin, kalian semuanya asalnya dari bibit yang sama, tempat yang sama. Ini peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita kelak di kemudian hari tidak menjadi orang yang seperti bernafaskan berkarakter iblis, di mana pada saat Allah menurunkan menjadikan Nabi Adam, para malaikat dikumpulkan, diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Apa jawabnya? Semuanya sujud kecuali satu, iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis sudah motong kali hebat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keangkuhannya dia mengatakan dia termasuk orang-orang yang paling hebat, dia termasuk makhluk Allah yang paling hebat bila dibandingkan dengan manusia. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Inilah ayat demi ayat diturunkan oleh Allah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Makanya Al-Quran fungsinya diturunkan adalah sebagai hudan, sebagai penunjuk jalan bagi kehidupan kita agar kita menjadi orang yang selamat dunia sampai kelak di akhirat nantinya. Yang kedua, Al-Quran diturunkan di muka bumi adalah sebagai syifa, sebagai pengobat hati, pengobat kesedihan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasar. Dan kami turunkan Al-Quran ini adalah sebagai syifa, sebagai pengobat hati, wa rahmah, dan sebagai kasih sayang, sebagai rahmat. Wa la yaziduz zalimina illa khasar. Tidak akan nambah kebahagiaan, tidak akan nambah rahmat dan obat bagi orang-orang yang zalim, yang menempatkan Al-Quran tidak pada tempatnya, kecuali khosar, kecuali hanya kesedihan dan kerugian dalam kehidupannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya baginda Rasul selalu merangsang kepada umatnya, lebih-lebih di bulan suci Ramadan, perbanyaklah amalan-amalan yang soleh, perbanyaklah sedekah di bulan suci Ramadan, lebih-lebih perbanyaklah membaca Al-Quranul Karim. Sampai-sampai Rasulullah menuliskan dalam hadisnya, zayyinu buyutakum bisolatil jamaah wa qiraatil Quran. Hiasilah rumah kalian dengan sholat berjamaah dan dengan bacaan-bacaan Al-Quranul Karim. Artinya apa hadirin? Jadikanlah rumah kalian seperti istana yang penuh dengan manusia, penuh dengan suara. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Banyak batu nisan, tapi tidak ada satupun yang bergerak di dalam kubur tersebut. Inilah yang diberikan oleh Rasulullah. Quran sebagai penyembuh, Quran sebagai rahmat, bahkan Quran kelak di hari akhirat nanti sebagai penolong bagi orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran,
Karena Al-Quran kelak di hari kiamat nanti di hadapan Allah, Al-Quran akan berikan syafaat kepada kalian. Artinya kita selalu butuh pertolongan, maka saat itulah Al-Quran selalu datang berikan pertolongan kepada orang-orang yang senang baca Al-Quran. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, itulah sekedar apa yang bisa kami aturkan lewat kesempatan khutbah yang pertama ini. Tidak lain, mudah-mudahan dengan sisa umur kita, termasuk 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menjalankan puasa dengan istiqomah. Mudah-mudahan sampai akhir di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan pula dengan ketulusan hati kita menjalankan ibadah kepada Allah yang semata-mata mencari ridha Allah. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dan juga dosanya guru-guru kita yang pernah mengajarkan kita, semuanya mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal baik kita dan semua orang-orang yang pernah berjasa pada kita, sekecil apapun, mudah-mudahan berkahnya Ramadan, semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال أيضا: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اهدي أمة سيدنا محمد. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم على ذكر الله أكبر.